RP Resort Sola Gracia Cibitung Angkatan 2022 akan mempresentasikan tugas Par Guru Malua tentang Doa Bapa Kami. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Deka Gisela Tamba. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 244 sampai 248. Nomor 244, hafalkanlah pembukaan doa Bapa Kami dan maksudnya. Pembukaan doa Bapa Kami yaitu Bapa Kami yang di sorga. Maksudnya adalah dengan kata-kata ini Allah mengajak kita supaya kita mempercayainya bahwa Dialah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita anak-anaknya yang sesungguhnya. Berdasarkan hubungan ini, dengan segala keberanian dan keyakinan, kita meminta kepadanya seperti seorang anak yang dikasihi kepada Bapa yang disayangi. Nomor 245, mengapa Tuhan Yesus mengajar kita menyebut Bapa kepada Allah? Karena kita benar-benar anak Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Seperti yang terdapat pada Roma 8 ayat 14-17 yang mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nomor 246, mengapa kita menyebut Bapa Kami dan bukan Bapakku? Agar kita tetap mendoakan sesama kita, bukan hanya diri kita sendiri, sebab kita semua adalah anak-anak Tuhan. Seperti yang terdapat pada Efesus 2 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Dan Matius 5 ayat 44 yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nomor 247, mengapa Yesus mengajarkan kepada kita Bapa Kami yang ada di surga? Untuk mengingatkan kita akan kebesarannya, yaitu kekuasaannya dan kemuliaannya yang mengatakan segala sesuatu. Nomor 248, hafalkanlah permintaan pertama dan maksudnya. Permintaan pertama yaitu, dikuduskanlah namamu. Maksudnya adalah, sesungguhnya nama Allah sendiri itu kudus. Tetapi kita meminta dalam doa, supaya namanya juga kudus dalam kehidupan kita. Salam, perkenalkan nama saya Yansen Dwi Putrasa Mosir. Saya akan menjawab pertanyaan dari 249 sampai 250 dan 303. Nomor 249A, mengapa kita enggan menyebutkan nama orang tua kita? Bila kita mau menyebutkan nama orang tua kita, apakah yang pertama kita sebutkan? Jawabannya adalah karena kita harus menghormati kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kita di dunia ini. Apabila kita menyebut nama orang tua, kita pertama meminta maaf dulu. B. Saudara tentu akan marah bila ada orang yang mempermainkan nama orang tuamu. Apakah itu karena rasa hormatmu kepada orang tuamu? Iya. C. Apakah saudara setuju bila ada orang yang menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia? Mengapa? Jawabannya adalah tidak, karena tidak boleh mempermainkan nama Allah dengan sembarangan. D. Bagaimanakah disebutkan dalam titah ketiga mengenai nama Allah? Jawab, tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan Allah, karena Allah akan menghukum orang menyalahgunakan namanya. E. Bagaimanakah sikap kita terhadap nama Allah menurut permintaan pertama ini? Jawabannya, kita tidak boleh menduakan Allah, hanya Dialah yang kita puji dan kita sembah. Nomor 250. Dengan demikian, apakah kita yang membuat nama Allah menjadi kudus? Jawab, bukan kita membuat nama Allah menjadi kudus. Maksud permintaan pertama ini adalah supaya nama Allah kudus dalam hati dan hidup kita. Yang tertulis dalam Alkitab Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir,
dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja. Lalu yang kedua tertulis dalam Alkitab 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu itu memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nomor 303. Apakah arti doa penutup itu? A. Doa penutup tersebut adalah kesaksian bahwa Allah yang Maha Kuasa akan mewujudkan semua permintaan kita. B. Juga merupakan janji yang meneguhkan hati bahwa Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. C. Dan juga merupakan pujian kepada Allah yang penuh kasih dan yang melindungi seluruh ciptanya. Shalom teman-teman, nama saya Fiona Dila Sintonga. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 251 sampai 255. Nomor 251, bagaimana cara menguduskan nama Allah? Mengajarkan firman Tuhan dengan benar dan murni, hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa saja yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikianlah kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nomor 252, mampukah kita melakukan itu dari diri kita sendiri? Kita tidak mampu melakukannya, oleh sebab itu kita berdoa, anugerahilah kami ya Bapa kami yang ada di surga. Nomor 253, apakah artinya memberitakan firman Allah dengan murni? Tidak mengurangi atau menambahkan firman Allah, tetapi menjaga segala ajaran yang diajarkan oleh firman Allah. Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegangan pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu. Nomor 254, siapakah yang disebut orang yang tidak menguduskan nama Allah? Mereka yang mengajarkan Injil lain dan menodai firman-Nya. Mazmur 50 ayat 16, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat 17, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Roma 2 ayat 23, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nomor 255, apakah yang dimaksud dengan mengajarkan serta berkelakuan yang berbeda dengan firman Allah? Mau dan rajin mengajarkan firman Allah, tetapi perlakuannya tidak seturut dengan firman Allah. Mazmur 50 ayat 16 dan 17, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat 17, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Selamat Esther Friska. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 256 sampai 259 dan 277. Nomor 256. Lafalkanlah permintaan kedua dan maksudnya. Permintaan kedua yaitu datanglah kerajaanmu. Maksudnya adalah sesungguhnya kerajaan Allah datang dengan sendirinya. Walaupun kita tidak minta, tetapi kita minta di dalam doa supaya kerajaannya datang kepada kita. Nomor 257 bagian A. Banyak kuasa yang menguasai hati manusia di dunia ini. Misalnya uang, morfin, dan alkohol. Menurut pengamatanmu, bagaimanakah hidup mereka? Hidup mereka tidak tentram dan selalu mementingkan diri sendiri. Bagian B. Kuasa mana lagi yang mempengaruhi hidup manusia selain yang kita sebutkan di atas? Hawa nafsu, judi, dan narkoba. Bagian C. Tentu hidup mereka tidak tentram. Oleh sebab itu, apa kita minta dari Tuhan agar hati manusia beroleh kedamaian? Yaitu memohon pengampunan dosa dan berdoa untuk dibimbing dalam kehidupan atau kehendak Allah. Nomor 258, ada beberapa kerajaan di dunia ini, misalnya kerajaan Majapahit dahulu. Apakah perbedaannya dengan kerajaan Allah? Kerajaan dunia ini terbatas kekuasaannya.
Mungkin satu daerah dan satu bangsa saja. Sedangkan kerajaan Allah meliputi segala sesuatu termasuk kerajaan dunia. Nomor 259. Berapa macamkah kerajaan Allah? Ada dua macam. Yang pertama, kerajaan kuasa dan kerajaan anugerah. Kerajaan kuasa adalah penguasaan Allah atas seluruh ciptaan, yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 19. Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kerajaan anugerah. Kerajaan anugerah adalah penguasaan Allah melalui kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Warga kerajaan ini adalah mereka yang telah bertobat dan beroleh kasih karunia Allah dan Roh Kudus, yang terdapat di dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Nomor 277. Mengapa harus kepada Allah kita meminta makanan sehari-hari? Yaitu yang pertama, dengan demikian kita mengaku bahwa hanya Allah yang berkuasa memberikannya. Dan bila Tuhan tidak memberkatinya, sia-sialah semua pekerjaan kita. Yeremia 5 ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberikan hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Namun, bukannya ia tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan memberikan musim-musim yang subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Yang kedua, dengan demikian kita menyadari bahwa hanya Allah yang mampu memberikan kita segala sesuatu yang berguna dan agar kita mau mensyukurinya. Shalom teman-teman, saya Cindy Gracia Christina Stompul ingin menjawab pertanyaan dari nomor 260 sampai 264 bagian A dan nomor 305. Nomor 260. Jika demikian, kedatangan kerajaan manakah yang kita minta di dalam permintaan kedua ini? Kedatangan kerajaan anugerah agar orang yang percaya kepada Yesus Kristus semakin bertambah jumlahnya. Seperti dari Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 261. Apakah tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang? Dicurahkannya Roh Kudus ke dalam hati kita sehingga kita percaya dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Nomor 262. Apakah kelanjutan kerajaan Allah yang sudah mulai datang dan berkembang pada masa hidup kita ini? Selanjutnya akan datang kemuliaan yang kekal bagi mereka yang telah masuk dalam kerajaan Allah di dunia ini. Seperti di dalam Daniel 7 ayat 18, sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dan Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Permintaan ketiga. Nomor 263. Lafalkanlah permintaan ketiga dan maksudnya. Permintaan ketiga yaitu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya adalah, sesungguhnya kehendak Allah yang baik dan penuh anugerah itu akan terjadi tanpa permintaan kita. Akan tetapi kita minta juga di dalam doa supaya terlaksana juga kepada kita. Itulah yang kita mintakan. Nomor 264A. Manusia cenderung agar kemauannya dituruti, sementara kemauan orang tua dan guru sering kita tolak. Apakah itu baik? Apakah kita harus selalu menuruti semua kemauan mereka? Bagaimana pendapatnya? Menolak kemauan orang tua dan guru tentu saja tidak baik. Mereka pasti ingin yang terbaik untuk kita, maka dari itu kita harus menuruti semua kemauan mereka. Nomor 305. Apakah artinya amin? Iya, sesungguhnya permintaanmu didengarkan. Salam semuanya, kenalkan nama saya Michael Jordan Waban. Saya ingin menjawab nomor 265 sampai 268. Nomor 265, bagaimanakah kehendak Allah itu? Kehendak Allah itu baik dan penuh kasih karunia. Yang tertulis di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nomor 266, apakah kehendak Allah yang baik itu?
Allah menghendaki semua orang menjadi percaya kepadanya dari beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anakku dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Nomor 267, apa yang harus kita perbuat agar kehendak Allah itu terlaksana dalam hidup kita? Kita harus menuruti firman Tuhan Yesus dan menjauhkan diri dari segala larangannya, yang tertulis di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berubah dari dirinya sendiri. Kalau ia tinggal di dalam pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berubah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nomor 268, siapakah yang menolong kita melakukan kehendak Allah? Allah sendiri. Kenalkan, nama saya Mikolatus Tumorang. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 269 sampai 272 dan 306. Nomor 269, bagaimanakah cara Allah menolong kita? Ada dua jawaban. Yang pertama adalah Allah telah membinasakan kuasa iblis dan mencegah segala rencana dan keinginan jahat si iblis. Yang kedua adalah melindungi kita dengan kokoh di dalam firman-Nya dan menjaga agar kita tetap beriman sampai akhir hidup kita. Yang tertulis dalam Alkitab Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Lalu yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Lalu yang ketiga tertulis pada ayat 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Permintaan keempat, nomor 270. Lafalkanlah permintaan keempat dan maksudnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah selalu memberi makanan sehari-hari kepada kita, walaupun kita tidak minta. Demikian juga kepada semua orang jahat, tetapi kita minta di dalam doa supaya Ia membimbing kita untuk menyadarinya dan untuk menerimanya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Itulah yang kita mintakan. Nomor 271 bagian A. Apakah semua orang di dunia mempunyai makanan yang secukupnya? Ya. Bagian B. Pernahkah saudara melihat pengemis atau orang yang lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Pernah. Bagian C. Atau sebaliknya, apakah saudara pernah melihat orang yang hidup berlebihan? Pernah. Bagian D. Apakah yang menyebabkan sehingga ada orang yang berkekurangan dan ada yang berlebihan dalam hidupnya? Apakah karena lahan pekerjaan yang tandus dan subur? Apakah karena rajin atau malas bekerja? Apakah karena kebodohan atau kepandaiannya? Coba diskusikan. Dalam kehidupan di dunia, berlebihan dan berkekurangan itu adalah tergantung dari gaya hidup seorang tersebut. Karena ada orang yang kadang kala ia anggap sudah memiliki hidup yang serba ada, namun orang tersebut belum merasakan ada. Namun ada juga sebaliknya, orang yang kita lihat hidupnya kekurangan, namun bagi orang tersebut sudah lebih dari cukup karena orang tersebut mensyukuri nikmat hidup yang sudah Tuhan kasih. Jadi bukan juga disebabkan oleh karena pekerjaan rajin atau malas maupun bodoh atau pandai, tetapi bagaimana kita mensyukuri hidup yang Tuhan berikan. Nomor 272. Apakah yang kurang dalam diri manusia sehingga ada yang berkekurangan dan berlebihan dalam hidupnya sehari-hari? Jawabannya adalah kurangnya kemauan untuk saling mendoakan, saling memperdulikan, dan saling menolong. Mementingkan diri sendiri selalu menguasai hati manusia. Nomor 306. Mengapa kita harus mengatakan amin? Agar kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mendengarkan permintaan kita dan berjanji akan mengabulkannya,
sebab Dia sendiri yang mengajar kita untuk berdoa kepadanya. Shalom, perkenalkan nama saya Martinanda Pangabean. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 273 sampai 276 dan 304. Nomor 273, oleh karena itu, apakah yang kita minta dalam permintaan keempat ini? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nomor 274, mengapa Yesus mengajarkan kita, berilah kami pada hari ini? Agar kita jangan hanya meminta untuk diri kita sendiri, tetapi juga mau mendoakan dan menolong orang lain. Tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nomor 275, mengapa hanya makanan sehari-hari yang kita minta? Agar kita menyadari bahwa makanan sehari-hari datangnya dari Tuhan, dan kita mau mensyukurinya serta mau membagikannya kepada orang yang berkekurangan. Agar kita tidak terlena bernostalgia pada kehidupan di masa lalu ataupun hanya berangan-angan untuk hidup di masa depan. Tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 7-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nomor 276, apakah yang dimaksud dengan makanan sehari-hari? Kebutuhan sehari-hari manusia yaitu kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial atau kemasyarakatan. Misalnya, makanan, minuman, pakaian, perumahan, ladang, ternak, uang, barang-barang, suami istri yang rukun, anak-anak yang baik, pelayan gereja yang baik, pegawai yang baik dan setia, pemerintah yang baik, iklim yang baik, keadaan yang aman, kesehatan, tata tertib yang baik, teman yang baik, sahabat yang setia, dan segala kebutuhan hidup sehari-hari. Nomor 304. Apakah isi dari doa penutup itu? Doa penutup menyatakan mengapa kita menyampaikan seluruh permintaan kita kepada Allah, yaitu karena hanya Dia yang mampu dan mau memberikan segala permintaan kita, karena hanya Dialah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Valentina Sirait. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 278 sampai 282. Nomor 278, apakah yang harus kita lakukan agar permintaan keempat ini terlaksana bagi kita? Ada dua jawaban. Yang pertama yaitu rajin bekerja dan berdoa. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10, yaitu sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Lalu dalam Lukas 5 ayat 1, yaitu pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak menggerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yang kedua yaitu tidak khawatir dan tidak tamak, seperti yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari, cukuplah sehari. Lalu yang kedua tertulis dalam Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nomor 279, bagaimana sikap kita menerima berkat Tuhan? Yaitu mensyukuri pemberiannya banyak ataupun sedikit yang kita terima. Seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 10, yaitu dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Lalu yang kedua tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Permintaan kelima, nomor 280. Lafalkanlah permintaan kelima dan maksudnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya adalah kita diminta di dalam doa supaya Bapa yang di surga tidak memperhitungkan dosa maupun mempertimbangkannya, sehingga menolak permintaan kita, karena kita tidak patut meminta sesuatu maupun mempunyai hak atas yang kita minta itu. Nomor 281A, bagaimanakah perasaanmu bila saudara berdosa terhadap orang lain? Merasa tidak tenang dengan pikiran.
B. Bagaimanakah perasaanmu bila orang lain berdosa kepadamu? Sedih dan kecewa. C. Pernahkah saudara memohon keampunan dosamu dan dosa orang lain terhadapmu? Pernah. D. Jika demikian, apakah yang perlu saudara minta dari Tuhan? Pengampunan akan dosa yang telah saya perbuat setiap harinya, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak sengaja saya lakukan. Nomor 282, apakah yang kita akui di dalam permintaan kelima ini? Kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa dan keinginan daging yang jahat selalu menguasai hati dan pikiran kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Perkenalkan, nama saya Daniel Exaudi Sijabat. Saya akan menjawab pertanyaan dari 283 sampai 287. Nomor 283. Apakah yang seharusnya Allah perbuat bagi kita yang berdosa ini? Allah seharusnya menghukum kita dan tidak mau mendengarkan doa kita. Nomor 284. Jika demikian, apakah yang kita mohonkan dalam permintaan kelima ini? Kita memohon belas kasihan Allah agar mau mengampuni dosa-dosa kita. Dalam kitab Mazmur 51 ayat 9 mengatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nomor 285. Bagaimanakah kita memohon belas kasihan Tuhan? Kita memohon dengan segenap hati dan mengampuni dosa orang lain serta melakukan yang baik kepada orang. Dalam kitab Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nomor 286. Apakah Allah mau mengampuni dosa kita bila kita tidak mau mengampuni dosa sesama kita? Tidak, sebab Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nomor 287. Apakah yang harus kita lakukan setelah mendoakan permintaan kelima ini? Ada 3 jawaban, yaitu yang pertama, kita tidak boleh menganggap remeh akan kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Yang kedua, jangan lagi mengulangi perbuatan dosa. Yang ketiga, mau mengampuni dosa orang lain. Dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita masih dapat hidup di dalamnya? 18 ayat 21-22 mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Shalom, nama saya Paul Takmanurung. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 288 sampai nomor 292. Permintaan ke-6. Lafalkanlah permintaan ke-6 dan maksudnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah tidak mencobai seorang pun, tetapi kita meminta di dalam doa supaya Allah melindungi dan memelihara kita, sehingga iblis, dunia, daging, dan kita tidak akan mampu maupun menyesatkan kita ke dalam kepercayaan yang salah, keputusasaan, dan hal-hal yang sangat memalukan dan bercela. Kita masih dapat mengalahkan serta memperoleh kemenangan atasnya. Nomor 289. Pertanyaan pertama, apakah di semua tempat dan waktu kita dapat jatuh dalam pencobaan? Hidup di dalam Tuhan bukan berarti tidak akan mengalami percobaan. Kenapa begitu? Karena menjadi seorang Kristen ibarat sebuah pohon, semakin tinggi tumbuh, maka semakin kuat dia diterpa angin. Pertanyaan kedua, apakah yang membuat kita jatuh dalam pencobaan? Godaan, kita sering digoda oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Kita memang menolak karena dia terus menggoda, memaksa kita, dan akhirnya kita mau. Pertanyaan ketiga,
Apakah gambar porno atau percakapan porno dapat membuat kita jatuh ke dalam pencobaan? Ya, karena melihat gambarnya atau membicarakan kita sudah berdosa. Pertanyaan keempat, pernahkah saudara diajak temanmu berdusta atau mencuri? Ya. Apakah akibatnya? Ya, saya pernah mencuri mangga, akibatnya saya mendapatkan dosa dan juga dikejar pemilik mangga tersebut. Pertanyaan kelima, jika demikian, apakah yang kita minta dalam permintaan ke-6 ini? Menguatkan hidup kita agar dalam percobaan sesulit apapun Tuhan bantu melewatkannya. Nomor 290. Berapa macam pencobaan dalam hidup kita? 2, yaitu pencobaan yang mengakibatkan kebaikan dan satu lagi pencobaan yang membawa kita kepada kejahatan atau dosa. Nomor 291. Apakah pencobaan yang mengakibatkan kebaikan? Pencobaan yang memurnikan iman, misalnya kemalangan dan kerugian. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan iblis kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nomor 292. Apakah pencobaan yang membawa kita kepada kejahatan? Yaitu pencobaan yang mengakibatkan kebimbangan, kekhawatiran, frustasi, keputusasaan, atau tindakan-tindakan kejahatan. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijadikan hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepada kepala dan tua-tua. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Wanda Manalu. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 293 sampai 297. Nomor 293. Dari percobaan yang manakah Tuhan mau lepaskan kita sesuai dengan permintaan ke-6 ini? Dari pencobaan yang membawa kita ke dalam dosa. Nomor 294. Jika demikian, apakah yang kita minta dalam permintaan ini? Agar Tuhan mau melindungi kita bila pencobaan jatuh menimpa, juga agar Dia mau menolong sehingga kita dapat menang dalam pencobaan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Permintaan ketujuh, nomor 295. Hafalkanlah permintaan ketujuh dan maksudnya. Tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Maksudnya adalah kita minta di dalam doa seperti yang semua telah diminta terlebih dahulu, supaya Bapa yang di surga melindungi kita dari setiap kejahatan tubuh dan roh, godaan kekayaan dan kehidupan yang tinggi. Dan apabila hidup kita tiba di saat yang terakhir, diberikannya berkat dengan kasih karunia yang membawa kita dari kehidupan yang penuh penderitaan kepada kehidupan yang di surga. Nomor 296A. Apakah saudara pernah dirampok oleh orang lain atau oleh temanmu sendiri? Tidak pernah. B. Apakah yang selalu menggoda kita untuk berbuat jahat? Iblis. C. Apakah saudara menyadari bahwa saudara tidak dapat melepaskan dirimu sendiri dari godaan si jahat? Tidak menyadari. D. Jika demikian, apakah yang kita minta dalam permintaan ketujuh ini? Kita minta di dalam doa seperti semua yang telah kita minta terlebih dahulu, supaya Bapa yang di surga melindungi kita dari setiap kejahatan tubuh dan roh, godaan kekayaan, dan kedudukan yang tinggi. Dan apabila kita tiba di saat hidup kita yang terakhir, diberikannya kasih karunia dan berkat yang membawa kita dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang di surga. Nomor 297. Siapakah yang dimaksud dengan yang jahat? Iblis, orang yang dirasuki iblis dan keinginan daging atau hawa dan nafsu. Perkenalkan, nama saya Mario Nenggolan. Saya akan menjawab soal dari nomor 298 sampai 302. Nomor 298. Apakah godaan yang ditimbulkan si jahat itu? Kejahatan roh dan tubuh, godaan kekayaan dan kependudukan yang tinggi. Nomor 299. Kepada siapakah kita meminta kekuatan agar bebas dari godaan tersebut? Kepada Allah, sebab Dia Maha Kuasa dan mampu melindungi serta membebaskan kita. Nomor 300. Bagaimana Allah membebaskan kita dari si jahat itu?
telah membinasakan kuasa iblis. Allah juga memberikan kekuatan dan ketabahan untuk melawan godaan si jahat itu, dan dilindunginya kita agar tidak binasa dalam godaan si jahat itu. Tertulis dalam Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 68 ayat 20 sampai 21. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Dia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi kelumputan dari maut. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang kau lindunginya ada dalam kuasamu, karena janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nomor 301. Bagaimana Allah membebaskan kita dari penderitaan kekal? Allah telah membebaskan kita dari perasaan takut akan kematian, sebab Dia telah mengalahkan kematian melalui kebangkitan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nomor 302. Doa penutup. Lafalkanlah doa penutup dan maksudnya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maksudnya amin adalah ya sesungguhnya permintaan didengarkan, supaya saya menjadi yakin bahwa permintaan saya didengarkan dan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Kami dari anak Parguru Madura. Sabar, ulang. 3 ayat 1, yaitu Mazmur Ya, masih ya saya. Ayat 18 ayat 18. Aduh. 191. Apakah pencobaan yang mengakibatkan kebaikan? Maksudnya amin.